Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus. Hari ini saya akan mereview makalah jurnal tentang penerapan Artificial Intelligence pada bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Bab 1. Pendahuluan 1.1 yaitu latar belakang. Dengan berkembangnya zaman, teknologi media sosial semakin beragam, terutama AI atau yang biasa disebut kecerdasan buatan. AI sendiri sangat berpengaruh terhadap sistem media sosial yang mana dapat menganalisis serta secara otomatis pengguna yang menggunakan media sosial. Konsep dari AI adalah algoritma di mana dengan adanya hal tersebut menjadikan AI berjalan dengan apa yang telah disesuaikan. Ini adalah latar belakang dari bab 1 yaitu pendahuluannya. Baik, sekarang masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. 2.1 mereview artikel jurnal penelitian pertama dengan judul Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai alat bantu proses penyusunan undang-undang dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia, dengan nama penulis Paulus Wisnu Yudo Prakoso, dengan nama penerbit Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada 10 November 2019. Dengan latar belakangnya seperti ini, yaitu saat ini revolusi industri 4.0 sudah dimulai dengan adanya revolusi internet pada tahun 1990 yang banyak merubah kehidupan manusia. Dunia menjadi lebih mudah untuk terhubung dengan ditemukannya internet pada tahun 1990. Selanjutnya ini ada rumusan masalahnya, ada dua, yaitu menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Tujuannya yaitu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Selanjutnya, metode penelitiannya yaitu menggunakan metode secara ilmiah. Artinya, suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas masalah-masalah yang ditemukan oleh fakta tersebut. Dan ini adalah hasil dari pembahasan penelitiannya, ada dua, yaitu yang pertama teknologi kecerdasan buatan seperti ini, dan juga pemanfaatan AI dalam hukum nasional, yaitu seperti ini. Dan ini adalah kesimpulan dan sarannya dari jurnal artikel ilmiah yang pertama. Selanjutnya, review artikel jurnal penelitian kedua dengan judul Tinjauan Artificial Intelligence untuk Smart Government, dengan nama penulis Saluki, nama penerbit Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Ini adalah latar belakang penelitiannya, yaitu pertumbuhan kota yang terus berkembang dimulai dengan fenomena urbanisasi pada akhir abad ke-20. Sejak saat itu, semakin banyak orang pindah dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, perumahan, dan transportasi yang lebih baik. Rumusan masalahnya yaitu dengan semakin banyaknya penduduk kota, maka kebutuhan layanan semakin bertambah dan semakin kompleks. Untuk memberikan pelayanan terhadap penduduk kota dibutuhkan suatu model layanan yang dapat membantu memberikan informasi secara mandiri, sehingga mempermudah pemangku jabatan untuk mendapatkan informasi, perencanaan, dan melakukan kebijakan. Tujuannya yaitu ada dua tahap. Tahap pertama, melakukan studi literatur mengenai penelitian-penelitian berkaitan dengan penelitian kecerdasan buatan yang telah diterapkan pada sebuah kota atau pada penelitian tertentu. Hasil dari tahapan ini adalah state of the art penelitian penerapan kecerdasan buatan pada smart government berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitiannya yaitu mengambil tema kecerdasan buatan sangat banyak, tetapi hanya pada subtema tertentu dan dalam skala yang lebih sempit dan belum banyak mengambil domain pemerintahan secara umum. Ini adalah hasil dan pembahasan penelitiannya, dan ini adalah kesimpulan serta saran dari artikel yang kedua. Selanjutnya, ini adalah review artikel jurnal penelitian ketiga, yaitu penerapan genetik algoritma pada game Dinosaurus Google untuk media pembelajaran Artificial Intelligence, dengan nama penulis yaitu M.Yuv Sandika Dwi Putra Amroni dan Afrizal Nehemia Tocani, dengan nama penerbit artikel Universitas Dinamika Bangsa pada Desember tahun 2020. Ini adalah latar belakangnya, yaitu
pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia. Karenanya, pendidikan tidak boleh diabaikan karena pendidikan akan meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan mutu pendidikan, baik prestasi belajar mahasiswa maupun kemampuan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media komputer dalam bentuk simulasi. Yang keenam yaitu rumusan masalahnya, yaitu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk menerapkan artificial intelligence pada sebuah game dinosaurus Google dengan menggunakan genetik algoritma yang nantinya bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Tujuannya pertama untuk membuat suatu keputusan utama seringkali bersifat struktural. Yang kedua untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu metode penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasilnya dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan menampilkan monumen-monumen bersejarah di kota Jambi yang lebih menarik dan efisien menggunakan augmented reality dengan memanfaatkan fitur kamera smartphone Android. Ini adalah hasil dari pembahasan penelitiannya, yaitu ada tiga, ini ada 5 tentang analisis sistem, terus juga ada activity diagram. Selanjutnya yang ke-10 ada kesimpulan dan juga saran. Ini adalah kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil analisa dan perancangan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Ada 3, yaitu yang pertama, penelitian ini merupakan sebuah perancangan AI dan menerapkannya ke dalam game di Google. AI yang ada berupa genetik algoritma dan neural network. Dengan adanya aplikasi ini bisa membantu user dalam proses pembelajaran dan pemahaman yang lebih dalam bidang AI. Yang B, sistem memiliki fitur yang bisa menampilkan player terbaik pada generasi sebelumnya, sehingga user tidak harus selalu mengawasi pergerakan player. Aplikasi memiliki ukuran yang lebih ringan dan mudah, bisa tidak hanya di PC tapi juga bisa diakses pada perangkat mobile seperti smartphone. Ini adalah bab 3, yaitu penutup. 3.1 ada kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan dari ketiga jurnal yang telah saya bahas tadi. Dan yang poin 3.2 ini adalah saran, sama seperti kesimpulan. Sarannya ini adalah saran dari 3 jurnal yang telah saya review barusan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.